Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang giliran siapa nih? Rifda Nabila. The title is Improving Language Learning, Independent Study Strategies with YouTube in Digital Era. Okay, before I comment on your proposal, I would like to comment on your um, presentation. Yeah, your slides. I think to this not allowed to do this like this. Yang namanya PowerPoint itu nggak boleh masukkan paragraf di sini. And so many time already I have told you that do not put the paragraph uh, into this slides. Yeah, you have to create your own uh, points. Yeah, should be pointers here. Yeah. Okay, this also the same. Yeah. Reset question should be formatted as this question. This question okay, but this one is not okay because it's just the repetition of a question. And the purpose is the repetition of reset question in different formats, and this also the same, and this also the same. That's kind of literature. I mean, the pointers. This is okay, but you need to make it, for example, language learning. Then you put other pointers, sub pointers, yeah, subtitle, and this methodology, yeah, should be methodology here, but you didn't put it here. Now, uh, this is possible, yeah. This is like the pointers. You talk about research, participant, data collection, tool, and data analysis. And this is, even though this is still too much, yeah, too much words, yeah, too many words, but it's better than before. Okay, thing here. Now we come to your proposal. Okay, now dari penjelasan slide kamu tadi dan saya juga sudah baca proposal kamu, ini ini salah ya. Kalau kamu masih seperti ini ya, it is not, you know, kamu tidak akan lulus mata kuliah ini. Kalau seperti ini, gitu. Karena salah, ini salah total. Dari segi judul dan judul dan riset itu tidak matching. Judulnya adalah Independent Study Strategies, sedangkan metodenya adalah Classroom Action Research. Jadi antara judul dengan matching dengan apa metodologi itu tidak matching. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu mungkin belum paham ya dengan riset method. Nah, padahal kan mata kuliah ini adalah mata kuliah ketiga. Jadi sebenarnya agak aneh kalau kamu tidak paham. Jadi yang pertama itu adalah rel kan, riset on ELT, itu benar-benar kita bicara tentang riset, apa itu riset dan lain sebagainya. Kemudian writing riset proposal itu kita bicara tentang bagaimana we come up with an idea, the title, and so on like that, ya. Dan kita review sekali lagi jenis-jenis riset. Jadi ini yang ketiga nih sekarang ya, seminar on research design
SRD itu adalah aplikasi dan pendalaman dari dua materi terdahulu. Ya, ini sebenarnya pengulangan terus. Dan ini sekali lagi masih salah. Jadi kamu harus benar-benar renovate, ya, rewrite your proposal. Okay, now let's talk about the topic first. Di sini judulnya Improving Language Learning dengan Independent Studies itu udah salah. Ya. Jadi kalau improving sebenarnya tidak independent study karena improving berarti teaching, berarti bukan belajar sendiri yang namanya teaching itu berarti mengajar. Jadi kalau saya tidak tahu yang mana yang kamu ambil deh, tapi anggap aja saya luruskan aja antara judul dengan metodologi risetnya, riset metodenya. Jadi di sini karena Classroom Action Research, jadi judulnya adalah Improving apa nih? Improving apa? I don't know. Gimana nih cara memperbaikinya? Ya, di sini pun tidak bisa. Begini ya, kalau kamu ingin Classroom Action Research, maka improvingnya di sini adalah language skills. Nah, misalkan apa speaking, misalnya. Kalau improving speaking using YouTube, itu bisa. Improving speaking using YouTube in digital era, nah, itu bisa. Tapi judulnya menjadi berubah total, ya ini kamu meneliti tentang mengajar. Ya, jadi mengajar speaking dengan menggunakan channel YouTube. Nah itu kalau dibalikkan seperti tadi, ya ini sebenarnya dia bukan classroom action research, ininya berarti yang dirubah. Jadi a case study method. Jadi case study method. Nah kalau case study method ininya benar. Maksudnya ini sudah benar. Tetapi kalau di bagian metodologi kamu harus benar-benar dirubah total. Ya. Oke, kalau dari lihat research question, ya, how can the integration of YouTube pedagogy to independent contribute to the improving of junior high school listening? Ini listening comprehension. Kalau lihat research questionnya, ini adalah riset classroom action research. Kalau dilihat dari literature review, ini adalah study program. Maksudnya ini adalah case study. Dilihat dari metodologinya jelas ini classroom action research. Jadi benar-benar confusing. Mungkin saya cari yang paling minimal perubahannya. Ya sebenarnya perubahannya maksimal semuanya. Tapi yang paling the best from the worst itulah. Terbaik dari yang paling buruk. Jadi di sini listening berarti listening using YouTube saja. Oke, improving listening using YouTube. The classroom action research. Kalau kamu classroom action research, ya, saya ini pun harus dirubah introduction kamu. Kalau kamu penelitiannya itu classroom action research, maka
introduction-nya harus bercerita tentang masalah. Karena classroom action research tujuan penelitian tersebut, tujuan penelitian kalau classroom action research itu adalah menemukan sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Jadi oleh karena itu, the starting points of research is the problem faced by the students or the teachers, or both. Nah, berarti di introduction, di bagian sini kamu bercerita tentang masalah. Masalah apa yang sedang dihadapi? Masalahnya masalah yang sesungguhnya di kelas. Jadi oleh karena itu sebenarnya classroom research itu akan sangat sulit oleh mahasiswa kalau dia belum pernah mengalami proses pembelajaran. Tapi kalau kamu pernah PPL misalkan seperti itu atau BKM mengajar, jadi kamu bisa kamu punya pengalaman bahwa di kelas itu ada permasalahan tentang listening. Oleh karena itu kamu ceritakan di sini tentang problem listening. Itu yang paling utama itu. Kalau tidak ada berarti tidak bisa ini kelas. Itulah. Kemudian research question ini sudah benar dari segi idenya, tapi bahasa Inggrisnya harus benar-benar diperbaiki. Kan sebenarnya sederhana lagi saja. Uh, how how can bolehlah how can the use of YouTube ya in teaching improving uh, listening skill ya of junior high school student. Saya ulangi. How can the use of YouTube channel improve listening skill of junior high school students? Research purpose, seperti yang katakan, itu adalah pengulangan saja, tetapi bentuknya bukan pertanyaan. Itu statement biasa. Limited significance, saya skip dulu. Limitation. Scope limitation itu sebenarnya langsung aja ke terminologi ya. Karena semua mahasiswa sebenarnya yang menulis limitation atau teman itu adalah salah. Jadi lebih baik kita nggak usah bicara itu aja. Kita bicara langsung dengan terminologi, karena kamu mindsetnya itu adalah tadi independent learning, bukan classroom activities. Jadi ininya pun banyak tidak nyambung gitu ya, language learning dan sebagainya. Ininya nyambung lah YouTube ya. Digital era ini tidak nyambung. Jadi cuma satunya YouTube pun YouTube channel harus, jangan cuma YouTube, karena YouTube bisa bikin. Jadi kamu harus spesifik. Misalkan YouTube channelnya siapa? Gitu. Misalkan channel Rocheng, misalkan ya, yang terkenal itu Rocheng. Itu sebuah portal podcast untuk listening. Kemudian mungkin listening skill di sini harus dibahas. Jadi, ditulis terminologi. Atau yang lain-lain bisa ditambah. Nah, kemudian chapter 2, seperti yang saya sampaikan, kalau kita classroom action research, maka chapter 2-nya adalah paling pertama adalah teaching English as foreign language. Kalau bicara tentang teaching itu apa, foreign language itu apa, kemudian mengajar dalam konteks foreign language itu seperti apa. There are lots of theory talking about it. So you need to elaborate in great detail what you mean by teaching in EFL. Kemudian di dalamnya kamu akan bicara tentang teaching listening. Nah, teaching listening pastilah spesifik. Juga teaching English in general. Teaching listening itu berarti kita mendefinisikan secara spesifik. Nah, listening skill ini tidak usah, karena kan tadi sudah berubah, tidak usah. Ini listening skill tadi kan. Jadi kamu harus berbicara tentang apa itu listening skill. Aspek listening skill itu apa saja. Mendengarkan listening. Kalau listening comprehension
akan berbeda. Jadi kamu harus membahasnya. Ketika membahas listening skill, kamu harus bicara tentang skills in listening dan listening comprehension. Kemudian selanjutnya YouTube, betul. Tapi YouTube-nya jangan cuma YouTube begitu saja, tapi YouTube channelnya apa yang untuk dipakai itu. Nah, menjadi bagian yang banyak yang harus Anda ceritakan di sini. We have to argue, minimal ada dua yang harus kita argue, yaitu yang YouTube itu sendiri, ya. YouTube dengan channelnya yang Anda pilih untuk mengajar itu. Kemudian bagian kedua dari section YouTube, ya, YouTube for listening misalkan, ya, YouTube for listening. Nah, yang pertama kamu bicara tentang YouTube dan channel yang kamu pakai untuk mengajar listening itu. Kemudian yang kedua adalah beberapa riset terdahulu yang berbicara tentang penggunaan YouTube sebagai alat itu. Ini listening comprehension. Kalaupun tidak ada listening comprehension, berarti YouTube for learning English. Itulah di kita era enggak perlu disebut. Ini salah. Ini bukan konsep. Ini adalah riset method. Kalau ini lebih bagus kamu masukkan di sini. Nah, di sini pas dia karena yang namanya PAR itu planning, acting, observing, dan reflecting. Itu adalah proses step by step melaksanakan CAR. Nah, kalau di metodologi, ya CAR itu harus benar-benar dijelaskan apa itu riset CAR, filosofinya apa, bagaimana cara melaksanakannya step by step, prosedurnya itu apa. Jadi jangan seperti ini, mengatakan metodologi hanya satu lembar. Dengan itu namanya ngolong-ngolong. Itu yang saya bilang tadi. Kalau begini ya nggak akan lulus kan. Jadi mata kuliah itu hanya seperti ini gitu. Nah, ini benar-benar harus di totally renovate. Harus dijelaskan apa itu CAR. Dan mata kuliah ini bukan lagi menjelaskan tentang CAR. Mata kuliah ini adalah pelaksanaan CAR itu sendiri. Kalau CAR itu apa, itu harusnya di mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah rel dan WRT. Kalau Anda belum paham, sebenarnya Anda tidak layak untuk masuk ke mata kuliah ini. Jadi karena kalau cuma orang mengerti gitu ya masih dimaafkan. Tapi kalau ini kan menunjukkan bahwa Anda kalau mungkin ya tidak serius ngerjakannya atau memang belum paham. Jadi susah. Tapi sekarang karena kamu di mata kuliah ini, saya tidak sekali lagi saya tidak akan menjelaskan ini. Ya saya anggap kamu sudah paham. Nah sekarang kamu harus bisa menjelaskan dengan detail apa itu classroom action research, bagaimana prosesnya, step by step, tapi bukan teori lagi. Step by stepnya itu adalah apa yang akan kamu lakukan nanti ketika melaksanakan riset ini. Oke, kemudian partisipan kamu cukup bicara tentang misalkan kelas berapa di SMP berapa, selesai. Nih, kalau mau dielaborate, ya jelaskan siapa karakteristik siswa tersebut kira-kira. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ingin melaksanakan CAR, maka kita sudah harus sangat familiar dengan kelas itu, karena kita harus mendapatkan atau menemukan sebuah permasalahan yang akan kita carikan solusi. Itu harus di sini. Nah, kamu tidak boleh bicara tentang population lagi. Ini dibuang. Ya. Ini dibuang karena dalam CAR tidak ada population. Yang ada cuma partisipan, itu saja. Kalau population itu adalah eksperimental. Oke, data collection. Sini data collection banyak sebenarnya.
bukan pretest process, itu bukan data collection. Data collection itu kan harus bicara dulu tentang instrumennya apa. Jadi kalau pretest process itu mungkin siklus. Dan kita di kelas riset tidak terlalu biasa menggunakan pretest post-test. Kalau pretest post-test itu berarti eksperimental study. Makanya saya tadi dari tadi meragukan kamu ini paham nggak sih sebenarnya. Judulnya beda, literaturnya lain lagi, kemudian metodologinya lain lagi. Ya. Ada apa di awal riset desain kamu bicara tentang classification action research, tapi data collection kamu bicara tentang pretest post test. Itu dua hal yang sebenarnya tidak cocok. Ya. Kalau kalau classroom action research biasanya kita memang ada tes, tapi dia tidak biasa kalau pakai pretest. Karena kita sudah menyampaikan di mana di introduction itu bahwa kelas ini ada masalah. Jadi oleh karena itu kita tinggal menyelesaikan masalahnya dengan sebuah metodologi, bukan metodologi riset, tapi dengan sebuah metodologi atau metode teaching method, teaching technique, atau dengan teaching media. Kalau punya kamu tuh lebih dekat ke teaching media karena kamu ingin menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan YouTube channel. Seperti ini tidak ada pretest and post test. Di sini kamu harus berbicara tentang kalau memang mau pakai tes berarti gini aja lah. Yang biasa dipakai untuk classroom action research itu adalah uh, tes, ya, tes dan observation dan field note. Biasanya begitu. Yang saya sebut biasa karena memang it is okay. Maksud saya sudah bagus kalau memang kita classroom research kita melakukan tes, kemudian mau melihat tes itu kan mau melihat capaiannya setelah kita mengajar dengan teknik atau media tertentu. Capaiannya seperti apa? Tapi kan meningkat karena kita tadi judulnya kan improving. Jadi kita mau mengetahui improving itu ya di situ. Kemudian observation. Jadi kita ya ini yang paling core-nya sebenarnya. Core-nya action research itu adalah karena action research adalah termasuk kualitatif study. Jadi dia harus bersifat datanya bersifat kualitatif. Nah, ya ini kalau dalam ini misalkan observation. Nah, observation kamu harus jelaskan. Jadi observation itu apa maksudnya? Kamu mau ngapain? Dan dalam observation, what are you going to find? What are you going to observe? That's very important to explain, ya, to be explained in this section. Kamu ingin mengobserve. Pertanyaan saya, kamu mengobserve apa? Kamu ingin melakukan observasi. Observasinya di mana? Dan dalam observasi itu kamu ingin menemukan apa? Kalau misalkan tes, oke. Tes itu mau menemukan apa? Kita dalam tes itu kita ingin menemukan siapa saja yang sudah menikah. Siapa saja yang sudah mencapai KKM misalkan. Siapa saja yang sudah um, melebihi KKM. Sekarang observasi. Siapa saja? Maksudnya apa saja yang mau ditemukan dalam observasi itu. Disinilah Anda harus menjelaskannya. Kemudian teacher interview untuk apa? Interview teacher untuk apa? Apakah kita meneliti teachernya? Kan harusnya kalau mau interview studentnya. Nah, tapi biasanya kita pakai field note. Field note itu sama dengan observation sebenarnya. Tapi kalau observation biasanya pakai observation checklist. You bilang sendiri di sini tuh, a structure observation checklist. Nah, itu sebenarnya udah betul.
tapi mana barangnya? Kemudian apa itu? Inilah tempat kamu menjelaskan. Interview boleh kamu lakukan, tapi harus dijelaskan apa hubungannya dengan yang kamu akan lakukan di riset kamu. Kemudian student feedback survey and focus discussion. For what? Lebih hebat lagi. Untuk apa kamu melakukan ini? Nah, tools of data collection tiba-tiba kamu pretest post-test lagi kan nggak nyambung dengan di atas. Jadi kalau di sini adalah di atas adalah observation interview ya toolsnya harus itu juga. Observation checklistnya kamu jelaskan mana dia barangnya. Kemudian dideskripsikanlah itu observation checklist yang kamu pakai itu apa. Seperti apa? Misalkan dia terdiri dari berapa 3 fokus misalkan. Fokusnya observation checklist pertama itu tentang misalkan student participation. Kita jelaskan dulu participation itu apa, dan dia apakah berpartisipasi atau tidak. Dan selanjutnya. Nah, data analisis sangat tergantung dengan jenis data. Kalau Anda mengumpulkan 3 jenis data, maka data analisisnya harus dijelaskan 3. Kalau action research biasanya memang 3 minimal. Yang pertama adalah tes ya, untuk mengetahui progres siswa. Kita berasumsi bahwa siswa yang progresnya bagus berarti dia tidak punya masalah. Tapi kalau siswa yang punya masalah, pastilah dia progresnya sangat minim. Oke, dan selanjutnya lah. Nah, referensi pun kamu tidak konsisten, jadi kan tidak bisa. Mudah-mudahan. Nah, saya kira itu saja feedback dari saya. Silakan kamu tentukan apakah kamu ingin ke case study atau ke action research. Tapi kali ini saya memberikan feedback kamu ke arah action research. Karena saya pun bingung sekali sebenarnya melihat proposal. Kalau kamu ingin bertahan dengan case study, kamu boleh pindah ke case study, tetapi kamu harus benar-benar bisa memformat sebuah proposal di dalam konteks case study. Seperti itu. Saya kira itu ya, lagi-lagi saya benar-benar minta kamu merenovasi, bahkan totally rewrite, karena judulnya pun bermasalah sampai. Karena itu silakan kalau ada pertanyaan, respon bisa ditulis di komennya YouTube atau kami bisa WhatsApp saya. Saya demikian. Good luck for your decision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.